A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah luar biasa semangatnya. Boleh dong tepuk tangan hari ini, begitu luar biasa semangatnya. Walaupun pagi-pagi dingin ya. Oke, alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani pada pagi hari ini. Bisa berkumpul bersama tentunya. Dan insya Allah seperti biasa kita akan mendengarkan tausiah-tausiah dari Ustadz Maulana. Ada Ustadz Kahfi juga, ada Ustadz Riza juga. Nanti kan tausiah juga ya Ustadz ya? Iya, bintang tamu loh termasuk ya. Udah gitu ada Ustadz Syam, kemudian juga nggak ada Ustadz Lulu. Biasanya sebelah kiri ada Ustadz Lulu ya. Nah, ibu-ibu semuanya, pemirsa yang di rumah juga, jamaah di rumah, selamat datang di Islam Itu Indah. Nah, temanya hari ini sangat menarik. Kenapa? Ibu-ibu di sini ada yang suka merasa marah, sebel, kesel, bete kalau suaminya malas-malasan di rumah? Pada semangat langsung jawabnya. Malas nggak, Bu? Suaminya malas maksudnya? Mungkin malas bantuin ibu beberes rumah, malas dengerin curhatan ibu, kemudian bahkan amit-amit malas sampai cari nafkah untuk keluarga. Ada yang seperti itu ibu? Mudah-mudahan gak ada ibu ya. Nah, tema hari ini adalah suamiku malas nggak iya? Aduh, sebuah pukulan juga termasuk buat Kinos biar nggak malas ke depannya. Karena Kinos juga seorang suami, seorang bapak. Amit-amit jangan sampai malas untuk mencari nafkah untuk keluarga. Nah, yuk ibu-ibu udah siap untuk mendengarkan tausiah pertama pagi hari ini? Kurang semangat, siap nggak Bu? Siap. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh Ustadz Maulana. Pak Ustadz, kalau ngomongin fitrah, kira-kira sebenarnya fitrah nggak sih bagi seorang manusia, baik itu suami, baik itu istri, untuk memiliki sifat malas? Silakan Pak Ustadz. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru mahasmi sayang pilati wala pisamai. Wa huwas samiul alim. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari segala yang membahayakan yang ada di langit dan segala yang membahayakan yang ada di bumi. Alhamdulillah. Ada sifat yang jelek. Sifat ini mudah-mudahan tidak kita miliki dan usahakan untuk menghindar dari sifat itu. Namanya al-kaslu. Apa itu? Sifat malas. Malas itu berat untuk mengerjakan sesuatu atau tidak menyempurnakan sesuatu. Ini berat melakukan sesuatu atau tidak mau menyempurnakan sesuatu itu. Nah, itu namanya disebut malas. Kenapa malas? Malas itu apakah fitrah? Manusia itu punya keterbatasan kemampuan, punya namanya godaan, gangguan, kemampuan, dan kita tidak bisa menyamaratakan orang kemampuannya. Betul. Bisa jadi ada orang rajin sholat, dia malas sholat tapi rajin puasa. Atau dia rajin puasa tapi malas sholat. Atau sebaliknya, rajin sholat, rajin mengaji, rajin tapi tidak mau sedekah. Nah, mudah-mudahan step by step. Selalu mau bahasa Inggris ya. Sedikit demi sedikit, mudah-mudahan kita bisa merubah. Karena manusia itu bersifat malas. Manusia itu bersifat maunya senang-senang saja, mau bahagia. Karena manusia itu diliputi oleh gangguan, godaan, rayuan, minal jinnati wanas. Dari jin dan manusia, kadangkala ada ego, ada keinginan. Makanya ini tergolong sifat buruk yang digolongkan orang-orang malas itu tergolong orang munafik. Ibu. Tapi begini aja Bu, lebih baik introspeksi diri. Selalu memikirkan suamiku malas nggak ya? Ih malas banget sih suami saya. Itu. Sebaiknya kita ingatkan suami karena ujung-ujungnya dari sifat malas itu akan menghadirkan penyesalan. 1, 2, 3. Penyesalan. Menyesal karena orang-orang yang malas itu sebenarnya merugikan dirinya sendiri.
Allah kasih kita 24 jam. Semua dikasih 24 jam. Tapi ada yang sukses, ada yang berhasil, ada yang mengisi, ada yang menyanyiakan. Makanya waktu itu bahagian sesuatu yang sangat berharga loh. Ibu alhamdulillah waktunya dimanfaatkan datang ke sini. Tepuk tangan dong. Jadi ibu bermanfaat nggak waktunya? Bermanfaat. Orang miskin, orang kaya itu, orang sukses itu merasa waktu itu sangat kurang. Aduh ya Allah. Makanya orang yang rajin beribadah, utamanya bulan Ramadan, itu pasti akan merasa waktu itu sangat sempit. Sangat berharga. Karena dia menunggu waktu. Alhamdulillah duhur. Alhamdulillah asar. Karena dia nunggu. Tapi kalau orang tidak menunggu waktu, duhur lagi. Asar lagi. Maghrib lagi. Tuh. Makanya orang-orang yang menyibukkan kegiatan, waktu itu berputar tak terasa. Betul? Ibu masih mau berdandan, tapi sudah disuruh masuk di sini. Untuk sudah pakai lipstick semua. Kalau baru setengah PR itu. Makanya harus memanajemen waktu. Atur waktunya. Kalau perlu skala prioritas. Iya tuh. Skala prioritas itu. Ada waktu pokok, tambahan, kemewahan. Kan begitu. Sudahlah, mohon maaf ya. Akan ditanya waktu yang kita miliki. Karena mohon maaf kepada siapapun, introspeksi pada diri kita, jangan sampai saya mengaku suamiku malas, ternyata saya yang malas. Ibu, angkat tangan yang merasa suaminya malas. Bagus. Karena kapan angkat tangan, malunya se-Indonesia. Karena dinonton oleh semua orang. Jamaah. Makanya kalau berpikir tentang malas tidaknya, apakah kewajiban suami ibu sudah dilaksanakan? Sudah. Kalau sudah alhamdulillah, kalau belum ingatkan. Karena itulah tugasnya wanita untuk mengingatkan. Berarti Pak Ustadz, seorang suami juga boleh dong punya rasa malas? Bukan harus atau punya atau mesti tidak. Tapi wajar. Sewajar. Kata wajar ini ya namanya manusia. Karena suami juga seorang manusia. Betul. Mungkin malas di rumah tapi sempat di kantor rajin. Nah, kan gak perlu lapor-lapor sama istri ya. Capek, kasihan. Bener. Ibu baru datang suaminya ambil anakmu putar-putar. Memangnya suamimu odong-odong. Iya benar. Karena capek ya kan. Jadi jangan langsung dituduh itu malas. Terima kasih, boleh tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, seperti biasa juga Islam itu Indah pagi hari ini kedatangan bintang tamu. Kalau tadi sudah disebutkan sebelah kanan yang ganteng bintang tamunya ada Ustadz Riza. Nanti akan ngasih tahu saya juga. Nah, kalau sebelah kiri ada yang cantik-cantik bintang tamunya ya. Yang pertama ada Ines Ayu dan juga Hana Nurjana. Boleh tepuk tangan ibu-ibu. Jadi mereka ini seorang aktris. Kenapa aktris? Karena mereka pandai berakting. Baru saja mereka menghasilkan sebuah film yang keren banget. Bermain bersama Ustadz Kavi yang ganteng. Sebagai halal. Sebagai Mas Halal ya. Kalau boleh tanya apa kabar Ines, Hana? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana filmnya setelah beberapa hari tayang? Alhamdulillah sudah mencapai berapa penonton? 7.000. Masya Allah udah 7.000. Luar biasa, tepuk tangan baru dong. 5 hari. Baru 5 hari, targetnya? Berapa? Sebanyak-banyaknya, oke. Ines sama Hana, kira-kira boleh diceritain sedikit, bukan spoiler ya, di sana berperan menjadi siapa? Mungkin mulai dari Ines. Kalau aku berperan sebagai Haura. Haura ini yang lagi ngejar-ngejar jodoh gitu. Ngejar-ngejar jodoh, ngejar-ngejar halal. Oh iya, belum pernah kasih tahu. Judul filmnya adalah Mengejar Halal. Ya, jadi mengejar-ngejar jodoh. Dan secantik ini ngejar jodoh. Masya Allah. Ngejar Mas Halal lah. Mas Halal, Mas Halal itu nih, Mas Halal ini nih, Ustadz Kavi jadi Mas Halal namanya di situ. Di sana ngejar-ngejar Mas Halal. Betul. Akhirnya dapat, jangan kasih tahu spoiler. Nanti mendingan nonton. Kalau Hana sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya di film Mengejar Halal sebagai calonnya Mas Halal, jadi saingannya Haura. Oh saingannya Haura, jadi calonnya Mas Halal gitu. Tapi dapat atau enggak? Jadi kasih tahu, mendingan nonton. Ya, yang sebelah sana ibu, yang cowok ganteng, Ustadz ganteng, jadi Mas Halal. Yang sebelah sini cantik-cantik, Masya Allah. Kalau saya sendiri sana main, jadi masalah bu saya di sana.
Coba kalau ngomongin yang namanya malas nggak males. Ines belum nikah kan ya? Belum. Kalau melihat seorang cowok yang males. Sebel sih sebenarnya. Sebel ya? Karena kan cowok itu panutan buat anak-anaknya, buat istrinya. Masa kalau malas nanti anak-anaknya juga malas. Luar biasa. Ines aku orangnya tipe yang nggak pemalas loh. Enggak, cuma ngasih tahu aja. Ngasih tahu aja nggak salah ya. Kalau Hana sendiri seperti udah punya suami ya? Oke, suaminya termasuk yang malas atau enggak? Jujur. Orangnya nggak ada di sini. Mudah-mudahan masih tidur. Kalau dibilang males sih kayaknya enggak ya. Cuman ya naluri seorang pria kan kalau misalnya ngurus anak memang kadang kayak misalnya lagi godain anak terus pas pup ini kabur. Jadi itu urusan istrinya kayak gitu-gitu sebenarnya kan kita juga perlu dibantu ya. Cuman mungkin karena bukan nalurinya dia buat ngurus-ngurus kayak gitu. Bukan berarti malas ngurus anak. Iya, tapi sebenarnya bukan emang males. daripada sok tahu mendingan ibunya aja deh. Iya gitu. Bela diri. Selamat datang di Islam Itu Indah, Ines dan juga Hana. Ya boleh tepuk tangan sekali lagi buat bintang tamu kita hari ini. Nah bintang tamu kita yang tadi sekali lagi sudah disebutkan ada Ustadz Riza. Kinos mau nanya juga nih, Ustadz masalah malas dan gak malas, apalagi untuk seorang suami. Ciri-ciri seorang suami yang malas itu sebenarnya seperti apa? Baik. Silakan. Dijelaskan sekarang ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Syukurillah, bersyukur kepada Allah. Lagi-lagi Riza Muhammad dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang insya Allah diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Maulana, Ustadz Kafi, Kinos, Ustadz Syam, ada Ines dan Hana juga, serta jamaah-jamaah yang cantik-cantik insya Allah jadi istri-istri yang soleha. Saya mengajak pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di studio untuk mentadaburi satu ayat dalam Quran surah An-Nahl surat 16 di akhir ayat, yakni ayat 128. Innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa dan mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik adalah fitrah. Siapapun yang melihat kebaikan pasti suka. Iya Pak, iya banget. Coba saya ingin menguji, ini fitrahnya lurus apa enggak? Suka melihat orang yang sombong, apa suka melihat orang yang baik? Orang yang baik. Alhamdulillah. Suka melihat orang yang ganteng, apa suka melihat orang yang jelek? Alhamdulillah. Suka melihat orang dengan tabiat yang rajin atau melihat tabiat yang malas? Suami kita malas, najis tralala. Betul? Yang enggak mau lah punya karakter malas. Ibu-ibu yang berbahagia, dalam bahasa Arab seperti yang diungkapkan Ustadz Maulana, malas berarti al-kaslu. Sehingga tabiat ini dibenci oleh Allah dan dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang yang malas memiliki sebuah karakter yang tidak ingin berubah. Padahal orang itu harus berubah, betul? Surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib kecuali kita yang merubahnya. Lah kalau malas, kapan mau merubah? Betul? Yang kedua, malas itu bisa menurunkan azab. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan suatu ketika mengajak masyarakat untuk berjihad kepada Allah, tetapi malas hingga Allah tidak menurunkan hujan atau menahan hujan, dan itulah adab buat mereka. Dan yang kedua, kalau ada malas dalam diri kita, cepat berlindung. Karena Rasulullah mengajarkan kita untuk menghindari sifat malas dalam sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. A'udzu bika minal ajzi wal kasal, a'udzu bika minal jubni wal bukhl, a'udzu bika min ghalabatiz zaini wa qahrir rijal. Ini adalah doa agar kita terhindar dari perbuatan dan sifat yang malas. Nah, kemudian orang yang malas tergolong memiliki sifat munafik. Pasti tidak mau kan ibu-ibu disebut orang yang munafik. Karena apa? Itu dekat
dengan sesuatu yang paling dibenci oleh Allah. Maka pemirsa yang ada di rumah boleh membaca surat An-Nisa 142. Innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya mereka orang munafik menipu Allah. Tapi mohon maaf, bukan mereka yang menipu Allah, justru Allah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati kusala. Kalau mereka sholat, maka berdirinya malas. Qamu kusala. Mereka malas, gak bersungguh-sungguh. Sebab apa? Yura'unan nas. Mereka berharap pujian dan sanjungan dari manusia. Maka orang yang malas mendekati karakter dari sifat orang yang munafik. Maka mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan dan sikap yang malas. Nah kemudian, suka nggak punya suami yang malas? Jangan. Suami yang baik, suami yang paling rajin membantu istrinya. Suruh suami membaca surat An-Nisa ayat 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah istrimu dengan baik. Apakah suami kita sudah sayang banget sama kita? Sayang nggak? Cinta nggak? Nah yang kedua, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Wa khairukum linisaihim khuluqan. Maka suami yang paling baik, suami yang paling berakhlak kepada istrinya. Kalau suaminya rajin membantu pekerjaan istri di rumah, rajin memberikan sarapan ketika istri sedang sakit, nyuciin baju kita, membuat kita tersenyum, dengerin curhatan hati kita, menangis di dadanya, bercerita tentang kehidupan, lalu suaminya ikhlas membantu kita, maka insya Allah itulah ciri-ciri dari suami yang cinta dunia akhirat. Mudah-mudahan ibu juga merupakan wanita yang ikhlas ya. Amin. Kalau wanita yang ikhlas itu adalah wanita yang tidak malas. Karena tidak melihat suami dari harta, tetapi dari cinta. Ya kan? Bukan harta, bukan rupa, bukan pula kehebatan. Iman dan takwamu sayang, mencintamu. Aku tenang. Aduh, gitu ya. Udah dikasih tahu Syah, dikasih nyanyi lagi. Tepuk Ustaz tangan buat Riza, Ustaz Riza dong. Ustaz Riza lagi ngerayu istrinya itu. Oh, pasti denger kok, gak perlu dirayu juga. Pada sayang banget sama Ustadz Riza. Ustadz, tapi mau nanya tadi seperti yang disampaikan sama Hana juga. Kalau seorang suami bukannya gak mau bantuin nyapu, ngepel, ngurus anak, ganti popok dan lain-lain. Tapi emang gak bisa Pak Ustadz, gimana? Ya harus belajar. Karena begini, ibu dan bapak ini seperti yang digambarkan surat Al-Baqarah 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian perempuan pakaiannya suami. Kalian para suami pakaiannya istri. Jadi hidup saling melengkapi. Jadi saling membantu, saling memberi, take and give. Nah harus begitu, kalau enggak balance. Kalau nggak bisa ya belajar gitu Harus ya. belajar. Insya Allah. Iya. Itu yang bikin kita nggak malas. Betul. Gitu, yang penting ada usaha dulu. Insya Sekali lagi Allah. terima kasih dong buat Ustadz Riza, tepuk tangan. Nah pertanyaannya sekali lagi, hal-hal apa saja yang menyebabkan seorang suami atau laki-laki itu dibilang punya sifat yang malas? Nah lanjut nggak Ibu? Akan dijelaskan berikutnya oleh Ustadz Kafi. Ustadz Kafi, Mas Halal? Iya, assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Jamaah semua. Belum nikah kan? Alhamdulillah. Gak malas belum. dong? Enggak dong. Main film gak males? Enggak dong. Tausiah gak males? Insya Allah. Ibu-ibu ada yang semangat. punya anak perempuan mungkin belum menikah? Nanya aja kok Bu, silakan Ustadz Kafi. Oke, jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah ngelihat ibu-ibu cantik banget. Gimana ibu-ibu semua masih semangat? Masih. Alhamdulillah ini nggak ada Ustazah Lulu, jadi saya yang gantiin pantun dah Bu ya, nggak apa-apa ya. Jangan Bu ya, nanti aja di akhir saya pantunnya. Pemirsa Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi nonton Islam itu indah bareng-bareng keluarga. Nah sekarang bagaimana sih, apa saja sih ciri-ciri orang yang malas itu seperti apa saja? Yang pertama nih ciri-ciri orang yang malas Bu, dia kurang niat untuk bergerak. Kurang niat untuk melakukan pekerjaan. Maka benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya berkata apa? Innama a'malu bin niyah. Segala sesuatu itu dari
Niat nyari rizki pakai nih. Nyari jodoh pakai nih. Belanja pakai nih. Semuanya pakai uang, Bu. Tapi niat dulu ya. Iya, semuanya pakai nih. Niat. Tapi biasanya orang yang malas itu dia tidak punya niat yang bagus. Kelemar-kelemar, tahu Bu, kelemar-kelemar. Maksudnya geol kayaknya males gitu Bu, nggak enak dilihatnya, kayaknya gimana gitu, gergetan ya. Bener nggak? Iya, mudah-mudahan nih ibu-ibu semua di sini suaminya rajin-rajin. Amin. Nah, kemudian apa lagi faktornya? Yaitu sering menganggap enteng urusan. Biasanya kalau orang yang sering anggap enteng urusan, dia cenderung malas. Nanti aja bisa dikerjain besok, bisa nantilah bayar utangnya, apalagi masalah utangnya. Nanti aja, nanti nih bayarnya. Ujung-ujungnya utangnya nambah, jadinya gali lobang, tutup lobang. Ini yang jadi harus kita hindari, itu ciri-cirinya. Ini suami-suami juga harus kita hindari nih hal-hal yang seperti ini. Terus apalagi? Tertarik pada hal-hal yang lain. Biasanya nih kalau udah nih, apalagi kalau saya nih masih muda ya, kalau main game itu ya Allah lama gitu ya, lama. Udah tuh mager Bu, mager. Males kalau bahasa gaulnya. Pokoknya gak mau ngapa-ngapain deh. Itu salah satunya. Apalagi kemudian juga pergaulan. Pergaulan juga bisa itu menyebabkan orang itu males. Ngelihat temennya nih. Biasanya kalau misalkan sekamar ada tuh kalau kos-kosan ya Ustadz ya. Temennya males, kita juga ikut-ikutan males. Ibu-ibu pernah nggak begitu ngelihat teman males jadi ikutan males? Enggak. Benar. Kalau diajakin ngaji, Jeng, yuk kita ngaji yuk. Oh, luar biasa, tepuk tangan dong buat ibu-ibu di sini semua. Ternyata ya diajakin semua, ayo semua ya. Nggak ada yang jawab, jangan males gitu. Ustadz ya. Kafi, Nggak ada ya. Iya. Kalau ada orang yang ngajak gosip, tanya, ikut gosip nggak? Ibu, kalau ada yang tanya gosip nih, kira-kira di sini Ikut tidak ikut, cuma dengarkan. Sama aja. Iya, ya. Yang apa lagi? Pergaulan udah, terus menganggap enteng udah. Dan yang terakhir Bu, biasanya orang-orang yang seperti ini imannya kurang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi suami yang lepas tanggung jawab terhadap keluarga, istri, dan yang lainnya. Mereka menganggap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah datang nih ngasih rizki kepada kita. Emang Allah udah ngasih rizki kepada kita. Mata, telinga, rambut, dari ujung rambut sampai kaki itu rizki. Semuanya rizki. Tapi ada rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Untuk kita cari. Enggak langsung kucuk-kucuk Allah kasih berat. Emang kita makanya ibu-ibu kalau misalkan ada suaminya nih males, bilang emang kalau misalkan rizki diminta langsung datang, enggak gitu Bu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua terhindar dari yang namanya sifat malas. Amin. Ya, Amin. karena orang-orang yang sifat malas itu tidak menghargai waktu. Ketika orang tidak menghargai waktu, sesuatu yang bisa dikerjakan untuk besok tapi dikerjakan hari ini, kenapa harus ditunda? Padahal sudah ada ayatnya, faida faraghta fansab. Kalau sudah melakukan pekerjaan yang satu, ayo beralih ke pekerjaan berikutnya. Jangan diem, jangan bersantai-santai. Jangan dientar-entar. Kalau dia sekarang kenapa mesti entar-entar ya. Baiklah jamaah, setelah ini masih ada tausiah dari para narasumber kita mengenai tema suamiku malas gak ya. Dan juga kita akan melanjutkan bacaan Al-Quran kita. Surat Al-Baqarah ayat 91 sampai 92 ya Ustadz Syam hari ini. Di segmen Yuk Baca Al-Quran. Siapkan Al-Quran dari sekarang ya jamaah ya. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu teman-teman Nas yang akan melantunkan sebuah hadis. Seperti apa bunyinya? Silakan teman-teman Nas. Seseorang cukup dikatakan ia berdosa jika melalaikan yang wajib ia berikan.
Baiklah, kembali lagi di Islam itu Indah. Nah, jamaah yang baru bergabung hari ini temanya bagus banget. Apalagi buat yang suami. Buat istri juga bagus, biar suaminya nggak malas. Karena temanya hari ini adalah suamiku malas nggak ya? Malas nggak Bu? Wah, mulai menurun ya. Coba tes semangatnya. Jamaah! Oh, jamaah! Alhamdulillah. Ibu-ibu mau nggak dibilang malas? Ibu-ibu mau nggak punya suami malas? Kalau nggak mau malas berarti semangat lagi. Kita saksikan tausiah yang berikutnya akan dijelaskan oleh Ustadz Kafi. Nah, Ustadz Kafi lagi nih nanya lagi. Hal-hal apa saja yang dapat terjadi jika seorang suami atau seorang laki-laki memelihara yang namanya sifat malas? Oke. Silakan Ustadz. Ya, jamaah pemirsa Islam itu Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ngomongin dampaknya, negatifnya apabila orang-orang itu memiliki sifat yang malas. Nah, ini naudzubillah summa naudzubillah. Maka benar tadi kata Ustadz Maulana, kalau orang yang rajin itu pasti dia haus akan waktu, merasa waktu itu kurang, luar biasa. Tapi kalau misalkan orang yang malas itu rasanya kayaknya lama banget waktu. Apalagi kalau udah ketemu waktu sholat, kayaknya males banget buat beranjak wudhu dan melakukan sholat. Maka apa saja dampaknya? Yang pertama, bagi para suami ketika kalian malas semua nih, ya mencari nafkah, yang pertama adalah kemuliaan suami akan turun. Kenapa kemuliaan suami akan turun? Karena yang tanggung jawab untuk mencari nafkah sebenarnya adalah suami. Maka hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya nafkah adalah kepada istrinya suami, adalah yang diberikan dari tangan suaminya sendiri, dari keringat suaminya sendiri, walaupun kecil atau besar, asalkan dari keringat suaminya itu sungguh sangat kita harga. Ya benar apa nggak benar Bu? Benar kan Bu? Misalkan suami pulang kucuk-kucuk, mama assalamualaikum, papa cuma dapat 500.000 hari ini. Alhamdulillah, gak apa-apa papa, yang penting kita masih bersama, bisa makan 3 kali sehari dan anak-anak juga. Alhamdulillah. Tapi kalau misalkan orang yang malas nyari rizki, maka kemuliaannya turun. Saqata darajat. Bagaimana kemuliaan suami di mata para istri? Nah, makanya ini yang pertama, kemuliaan suami akan turun. Yang kedua apa? Setelah itu dampaknya keluarga jadi tidak harmonis. Karena ekonomi juga menurun ya Bu ya. Anak-anak dikasihnya seperti apa ini rizkinya, nafkahnya, makannya. Ibu-ibu juga seperti apa, mau beli baju juga susah. Karena nggak ada penghasilan. Ujung-ujungnya karena ibu desak terus, tuh suami yang malas, ayo dong kerja. Akibatnya apa? Akhirnya suami terpaksa nggak cari kerjaan, akhirnya menjadi pencuri, ngambil barang orang. Ya kan Bu ya? Karena kepepet, ekonominya kepepet. Ini dia yang harus kita khawatirkan dari dampak orang-orang yang malas, laki-laki yang malas. Karena yang namanya malas adalah musuh terbesar manusia. Maka ada mahfuzat yang luar biasa. Ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Berusahalah sesungguhnya bahwa yang namanya malas itu adalah nanti berakibat penyesalan yang amat mendalam. Nah, kemudian apalagi nih dari sifat malas? Sifat malas ini bisa menghasilkan kebodohan, Bu. Tuh kalau misalkan kita hanya tidur, berbaring, nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, nggak gerak, itu otak kita nanti nggak jalan. Karena keringat aja nggak keluar, karena nggak ngapa-ngapain, Bu. Pemirsa, jadi kalau misalkan kita males, nggak gerak, mager misalkan, itu jadi tidak produktif. Dan hasil itu bisa menyebabkan otak kita tuh lemah. Maka luar biasa kalau kita melihat orang-orang tua dulu, orang-orang tua kita. Nggak ngapa-ngapain tuh kayaknya gatel. Walaupun menanam di sawah tuh ya, luar biasa Bu ya. Ya pemirsa juga mungkin seperti itu, orang tuanya luar biasa. Maka ini malas menjadi yang harus kita perhatikan. Dan yang satu lagi yang paling utama, apalagi kita malas dalam beribadah. Maka tadi Ustadz Riza sudah menyinggung, subhanallah, masya Allah, apa?
orang yang malas adalah termasuk orang-orang yang munafik. Dan azabnya ketahuilah orang yang munafik adalah innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang munafik nanti tempatnya adalah di neraka yang paling bawah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pak Ustadz, Ya. tadi dapat 500.000 suami pulang, alhamdulillah. Banyak katanya yang terjadi gimana? adalah pulangnya dapatnya 250.000, kamar pintu jam 9 udah dikunci. Jangan begitulah. Jadi kita tuh kalau misalkan dapat rezeki jangan cari banyak, tapi cari berkahnya Allah. Cari halalnya. Yang penting halal. Mengejar halal karena yang promosi mengejar halal lagi tuh dong. enak-enak ya. Betul banget, tepuk tangan dong Iya. buat Ustadz Kavi ya. Nah, berikutnya kita berikan kesempatan kepada bintang tamu kita untuk pagi hari ini memberikan pertanyaan yang sesuai dengan tema hari ini. Boleh mungkin Hana dulu atau Ines dulu? Aku deh, aku mau nanya. Langsung semangat nih. Kalau belum punya suami banyak pertanyaan kayaknya ya. Tentang laki-laki yang malas kira-kira. Mau Iya. bertanya apa Ines? Iya, aku mau nanya nih, Ustadz. Iya, jadi aku punya teman. Nah, teman aku tuh seorang istri. Suaminya dia tuh gak bekerja, malas cari uang gitu. Sampai istrinya tuh malah yang kerja, kebalikannya gitu. Malah yang cari uang, banting tulang cari uang. Terus kalau misalnya temanku ini minta uang ke suaminya, dia malah beralasan, aku tuh bukannya males tapi aku tawakal sama Allah, aku pasrah sama Allah, apa yang dikasih sama Allah aku terima katanya gitu. Tapi dia nggak bekerja gitu. Nah gimana sih cara menegur suami yang sifatnya pasrah atau tawakal itu? Bagaimana caranya menegur suami yang tawakal atau pasrah itu? Tapi kan bukan berarti dia nggak berusaha. Loh kok Kinos jadi ngebelain? Bela kaum lelaki. Pak Ustadz gimana tuh membedakan yang cuman tawakal, berserah diri sama yang gak mau usaha? Sayyidina Umar bin Khattab pernah menasihati seseorang yang tinggal di masjid berdoa. Minta rezeki, minta rezeki, minta rezeki. Minta rezeki tapi tidak keluar-keluar dari masjid. Maka Sayyidina Umar berkata, sebaiknya engkau keluar. Carilah nafkah, carilah rezeki. Bukan meminta rezeki tapi mencari rezeki. Berdoa boleh tapi ada usaha. Kata Sayyidina Umar, karena emas dan perak itu tidak jatuh dari langit langsung. Kan tidak ada ujang emas. Bayangkan kalau ujang emas, Bu. Oh, bukan kayak mendadak, Bu, bocor-bocor kepala ini. Jadi harus dicari. Dan laki-laki yang tidak mau mencari nafkah berarti dia sudah melalaikan tanggung jawabnya. Karena tugas suami adalah mencari nafkah. Jadi termasuk zolim. Zolim termasuknya. Ustadz Riza? Iya, diamnya orang yang mampu bekerja adalah haram. Diamnya orang yang mampu bekerja adalah haram. Maka seorang laki-laki yang tidak mau bekerja itu haram hukumnya kalau diam saja. Ia harus belajar kepada Quran tentang tanggung jawab. Surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi keluarga itu adalah amanah yang harus disediakan lahir dan batinnya. Dan yang kedua, kalau perempuannya bekerja, lakinya enggak, kasihan banget. Karena apa? Laki-laki ini enggak tahu tanggung jawabnya dia seperti surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Yang cari infak itu suami, ya Bu ya. Yang cari duit itu suami, bukan istri. Karena tugasnya istri lebih di rumah. Sebab apa? Al-ummu al-madrasatun ula. Ibu adalah sekolah untuk keluarganya. Tapi Kinos gak setuju sama Pak Ustadz Riza. Diamnya orang yang mampu itu haram. Lah Kinos kalau suruh diam gak dapat duit ntar. Lah justru itu. Gak ngomong maksudnya. Iya. Kan harus ngomong terus kalau Kinos. Oh, kalau begitu beda. Oh beda kerjaan ya, beda kerjaan. Maksudnya diamnya tuh diem di rumah aja ya. Iya. Gak berusaha gitu. Ngapain? Betul. Ustadz Kavi ada yang mau tambahkan? Iya, jadi yang namanya berusaha ya bukan terkategorikan hanya wanita saja, tapi juga suami juga harusnya ya. Memang gregetan gak Bu kalau misalkan ngelihat kita tuh laki-laki tuh hanya diam aja kerjaannya di rumah, gregetan gak sih? Gregetan, ya tegurlah pelan-pelan atau sindirlah, singgung pelan-pelan, jangan sampai menyakiti hatinya karena kan takutnya nanti kalau misalkan kita singgungnya keras ya suaminya juga atau laki-laki itu bakal keras. Jadi singgungnya dengan sindiran-sindiran yang halus gitu. Ono di sana kok baik-baik gitu. Jadi insya Allah kalau misalkan kita menasihatinya dengan baik, insya Allah dia juga bakal ngerti kok. Amin. Cuman begini, kalau perempuannya bekerja, jangan semena-mena. Karena kebanyakan Iya. perempuan yang punya duit,
gampang meremehkan laki-laki. Nauzubillah Apalagi di min kota dzalik. besar, perempuannya punya duit lo, duit gue. Duit gue? Ya duit gue lah. Kebanyakan begitu Pak Ustadz. Iya, kebanyakan begitu kan. Nggak boleh ya Pak Ustadz ya. Jangan. Tetap suami lebih tinggi. Betul, menghormati. Lebih Walaupun menghormati. perempuan punya penghasilan yang Saling cukup. kerjasama, namanya juga Iya. rumah tangga kerjasama ya. Baik seperti itu mungkin Ines terjawab. Jawab, Jadi mau cari alhamdulillah. suami seperti apa? Oke rajin disimpan dong. aja nggak boleh spoiler ya. Rahasia. Kayak film aja spoiler. Oke ibu-ibu. Hilang. Hilang ibu-ibu. Ibu-ibu kalau suami pulang bawa rejeki disambut, disayang. Kalau suami pulang nggak bawa rejeki suka gitu ibu mah. Oke seperti janji kami sebelumnya ya kita akan mengaji bersama dipimpin oleh Ustadz Syam. Hari ini kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 91 sampai 92. Ini dia waktunya untuk yuk baca Al-Quran. Kepada yang terhormat Ustadz Syamsuddin, waktu dan tempat kami persilakan. Insyaallah. Ibu-ibu sudah buka Al-Qur'annya semua, Bu? Jamaah yang di rumah juga silahkan dibuka Al-Qur'annya surah Al-Baqarah ayat 91. Wa idza qila lahum aminu. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون صدق الله العظيم.
Terima kasih Ustadz Syam. Nanti lengkap dengan artinya akan dijelaskan setelah pesan-pesan berikut ini. Lanjut lagi. Nanti akan lanjut lagi. 9394. Al-Baqarah ayat 9394 lengkap dengan artinya ya, Betul. Pak Ustadz ya. Insya Allah. Baiklah. Sekali lagi jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan segmen Yuk Baca Al-Qurannya setelah yang satu ini. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Berusaha keras mencari nafkah, pahala jihad telah menantimu. Berusaha keras mencari nafkah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum ditutup kan Qur'annya Bu ya? Belum. Insyaallah kita mau lanjut lagi baca surah Al-Baqarah lanjutannya yakni ayat 93 sampai dengan ayat 94 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة يوم القيامة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين فتمنوا الموت إن كنتم صادقين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah surah Al-Baqarah tadi kita baca dari 91, 92, 93 sampai ayat ke-94. Kita sudah masuk ke lembaran ke-7, kurang lebih 3 lembar lagi kita selesaikan juz 1 ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara di ayat 92. Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa 'asayna. Kalau orang Islam semboyannya apa Bu? Sami'na wa
wa ata'na. Tapi ternyata dalam ayat ini ada orang-orang, ada sebagian orang bukan sami'na wa ata'na, akan tetapi sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami nggak peduli. Gitu. Artinya males dia nurutinnya. Sami'na wa asaina wa usyribu fi qulubihimul ijla. Ayat ini bercerita tentang kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, kemudian umatnya malah menyembah sapi ketika ditinggalin sama Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu ngambil Tauratnya itu di atas gunung, di Tur Sinain. Dia naik di atas bukit, di atas gunung, kemudian pas kembali dari gunung, sudah menyembah sapi para umatnya. Makanya ketika dibacakan lagi Taurat kepadanya, sami'na wa asaina. Kami dengar, kami tahu kok itu Al-Quran kok. Kami tahu itu adalah pesan-pesan yang baik, tapi kami males, kami nggak peduli. Kami nggak peduli karena bagi kami dunia ini adalah segalanya. Akhirat itu nggak ada. Nah, sami'na wa asaina. Tapi kita sebagai muslim, sebagai seorang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mengimani adanya Allah, tapi juga kita mengimani bahwasanya ada hari pembalasan. Makanya kalau kita malas, ini termasuk bahwasanya kita tidak mengimani adanya hari pembalasan. Apa yang kita lakukan di dunia akan kita dapatkan hasilnya nanti di akhirat. Jangan katakan kita berdosa di dunia kok nggak ada azab-azab dari Allah ya. Jangan-jangan azab ini bohong. Jangan tunggu azab di dunia, melainkan balasan daripada kelakuan kita di dunia nanti insya Allah akan kita dapatkan di akhirat. Makanya kita harus sami'na wa ata'na. Kalau Allah sudah bilang 4 rakaat duhur, kita lakukan 4 rakaat. Nggak usah dikurangi, nggak usah ditambah lagi. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz Syam. Boleh Siap. tepuk tangan buat Ustaz Syam. 91 sampai 94 lumayan. 94 lumayan. 4 ayat ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu, lanjut ya. Masih temanya hari ini berhubungan dengan suamiku malas nggak ya? Yuk sekarang kita berikan kesempatan. Kalau tadi sudah yang bertanya dari bintang tamu, sekarang kita berikan kesempatan bertanya kepada jamaah yang ada di studio. Yuk, yang mau bertanya langsung angkat tangannya. Yang mana ya? Yang mana? Ini kayaknya rata nih. Ibu mau bertanya, Ibu? Silakan Ibu, mau bertanya namanya siapa, dari mana? Iya, namanya Ani. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani. Iya, dari Majelis Talim Abu Bakar Rasidi Kutai Timur. Oh, dari Kutai Timur, Sangatta. Iya, Pak. Kalimantan ya. Kalimantan. Selamat datang di Islam itu Indah. Gimana Ibu pertanyaannya? Oke, ini saya mau tanya Pak Ustaz. Saya punya teman. Teman saya punya istri. Nah, teman saya ini kalau misalnya datang bawa bonus, istrinya senang. Nah, setelah bawa uang, rezeki banyak. Duit. Jadi istrinya senang. Pada saat suaminya ini teman saya ini nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, istrinya selalu ngomel-ngomel dan selalu nyindir, kerja dong. Terus pertanyaan saya, Ustaz, istri seperti ini apa hukumnya dan bagaimana cara menghadapi istri yang seperti itu, Ustaz? Bagus Terima sekali kasih. pertanyaannya. Pak Ustaz, sebelum ditanya, kita semua bertanya, tadi istrinya, temannya? Istri teman saya. Serius? Serius. Oke. Temen ya? Iya, tapi nggak ada di sini. Oh, nggak ada di Orangnya sini. Yang penting bukan Orangnya pengalaman masih di pribadi Pak Ustaz. Kalimantan. Tuh Pak Ustaz, gimana istri temennya, seorang istri, suaminya kalau bawa bonus seneng, kalau Ya, nggak gini, bawa bonus masalah nih. Kita tidak boleh mempersalahkan dulu. Wanita-wanita yang tidak bersyukur itu, yang tidak bersyukur atas pemberian suaminya, bisa jadi disebabkan karena 2 perkara. Yang pertama, karena kebiasaan dulu sama orang tuanya dimanjakan, diberikan fasilitas. Kemudian ketika ketemu dengan suaminya tidak memenuhi sesuai yang diharapkan oleh orang tuanya. Maka suami yang baik memberikan pengertian sebelum menikah. Atau ketika sudah menikah, nih loh pendapatan saya segini, mau nggak hidup sama saya? Dulu kan kamu enak naik mobil, kalau aku cuma punya motor. Jelasin. Yang kedua, bisa jadi wanita kurang bersyukur itu karena tidak selevel, makanya sekufu yang diminta. Ketika tidak sekufu terus terjadi pernikahan, maka dekatkan istrinya dengan agama. Supaya apa? Pandai bersyukur, pandai bersabar. Itu yang 2 ini, sabar dan syukur. Maka solusi yang terbaik, yang pertama, cari orang untuk menasihati wanita ini, temannya ibu. Yang kedua, perlihatkan orang yang dibawa dari dia. Tuh masih ada yang menderita dibanding kita gitu. Dan yang ketiga, yakni bantu. Oh, yang ketiga bantu.
konsultasi Iya. atau bantu Materi. materi juga. Mungkin silakan lanjutkan Ustadz Riza. 90% masalah rumah tangga itu masalah duit. Ya betul. Bentrok rumah tangga itu duit. Maka berhati-hati dengan duit. Tapi jangan bingung dengan rizkinya Allah. Innallah yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Hanya Allah yang memberikan rizki kepada kita. Buat para wanita, rizki itu Allah yang mengatur. Tapi tidak selamanya bagus. Kadang rizki naik, turun. Surat Al-Baqarah 155, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarats wa basyiris sabirin." Jadi ujian ada dalam hidup. Kadang ada duit, kadang enggak. Maka sabar, nikmati hidup. Nah, yang ketiga, biar rezekinya langgeng, baca doa surat An-Naml surat 27 ayat 19. Doanya Nabi Sulaiman, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya." Nah, kalau ini doa dibaca terus, insya Allah rezekinya istiqomah. Solusi sudah tadi dari Ustadz Maulana dan juga dari Ustadz Riza. Maka yang saya bisa, ini berarti istrinya kurang qanaah, Bu. Maka ingatkanlah tadi, nasihatilah, dan seraya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bilang Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur razikin. Rizki yang berkah insya Allah pasti cukup. Jadi seperti itu ya. Amin. Kalau masih belum cukup jangan lupa Bu. Enggak, maksudnya SMS-an. Gitu Ibu, mungkin jawabannya terjawab. Insya Allah disampaikan sama temennya ya. Buat semua itu terjadi biasanya tadi kalau kata Ustadz Riza 90% masalah rumah tangga itu paling besar masalah ekonomi keuangan ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan tausiah yang akan dijelaskan oleh Ustadz Syam mengenai balasan dari Allah bagi suami-suami atau mungkin laki-laki yang memelihara dan juga memiliki sikap malas. Bukan menakut-nakuti tapi biar kita terhindar dari namanya sifat malas. Silakan Ustadz Syam langsung saja dijelaskan. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kita mata untuk melihat, memberikan kita telinga untuk mendengar, memberikan kita akal untuk berpikir, memberikan kita kaki untuk berjalan, memberikan kita tangan untuk bekerja. Lalu mengapa masih ada orang yang tidak menggunakan semua potensi yang Allah berikan kepadanya untuk bekerja mencari rezeki Allah? Mereka bilang rezeki kan sudah diatur, walaupun saya tidur saya tetap dapat rezeki dari Allah. Bukan begitu. Lihat jaminan rezeki Allah dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali Allah sudah berikan rezekinya. Allah sebutkan binatang melata. Apa itu melata? Bergerak. Berarti kalau kita masih bergerak itu masih ada rezekinya. Kalau orang malas-malasan tidak mau bergerak, dia tidak akan pernah ada rezekinya. Binatang pun adalah binatang yang bergerak yang diberikan rezeki oleh Allah. Yang kedua di dalam Al-Quran lagi, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah manusia diberikan itu imbalan kecuali atas apa yang diusahakannya. Kalau mereka bekerja 1 jam ya gajinya juga 1 jam. Kalau mereka bekerja seminggu ya gajinya juga dapat imbalan juga seminggu. Inilah hukum alam sunnatullah. Inilah hukumnya Allah. Lalu balasan apa lagi yang Allah kasih kepada orang-orang yang malas, laki-laki yang malas atau suami-suami yang malas? Al-Quran menyebutkan al-kaslu atau malas yang tadi disebutkan oleh guru kita Ustadz Maulana. Di dalam Al-Quran bahasa Arabnya malas al-kaslu. Ini cuma 2 kali disebutkan dalam Al-Quran, al-kaslu. Dan semua kalimat kemalasan dalam Al-Quran yang 2 ini, al-kaslu ini, semua ditujukan kepada orang munafik. Berarti bahayanya ketika seseorang menjadi seorang pemalas, maka yang pertama tadi disebutkan guru kita Ustadz Riza, bahwasanya innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Maka dia tergolong orang-orang munafik ketika mereka bermalas-malasan. Kemudian yang kedua dalam surah At-Taubah juga dijelaskan bahwasanya wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Mereka ini juga salat kecuali dalam keadaan malas, dan ketika berinfak hanya karena untuk dilihat, hanya untuk berbangga-bangga diri. Balasan dari Allah bagi orang-orang yang malas. Ada sebuah riwayat bahwasanya Abdullah bin Amr menghadap kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini diomelin sama istriku." Kata Rasulullah, "Kenapa kau diomelin?" "Karena saya terlalu rajin ibadah." "Loh,
kok rajin ibadah, kok diomelin sama istri? Ya iya Rasulullah, soalnya saya itu tiap hari sholat, tiap hari puasa, tiap hari juga saya sholat malam, sehingga saya tidak pernah melayani istri saya. Lalu istri saya ngomel sama saya, bagaimana itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, makanya sederhana saja, kamu khatamkan Al-Quran 1 bulan 1 kali saja. Kata Abdullah bin Amr, wah kalau cuma 1 kali sebulan itu terlalu mudah bagi saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu 2 kali 1 bulan deh khatamkan Al-Quran. Masih terlalu mudah ya Rasulullah. Kalau begitu setiap minggu kau khatamkan Al-Quran, berarti 4 kali dalam 1 bulan dia khatamkan Al-Quran. Katanya masih terlalu mudah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, saya juga puasa, saya juga sholat, saya juga bersedekah, tapi saya lakukan secara sederhana. Karena sesungguhnya setiap amalan ini ada futurnya. Apa itu futur? Futur ini kejenuhan, kendornya semangat. Ketika futur ini ada dalam diri manusia, maka inilah yang disebut dengan fitrahnya manusia, futur. Tapi kalau sudah menjadi al-kaslu, maka dia akan menjadi menyimpang dari ajaran Rasulullah. Makanya balasan dari Allah bagi orang-orang yang al-kaslu, maka dia akan menyimpang daripada petunjuk-petunjuk yang telah Allah berikan kepadanya di dunia hingga nanti di akhirat. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Jangan sampai semangat itu kendor ya. Betul, walaupun memang fitrahnya kadang kendor, kadang naik lagi. Karena kalau kendor semangat, Betul. otomatis kendorlah si kantong. Oh iya, Betul? jelas. Betul ibu-ibu? Jadi jangan biarkan suaminya kendor semangatnya ya. Iya. Kita masih semangat untuk mendengarkan tausiah-tausiah berikutnya. Setelah ini akan ada tausiah dari Ustadz Maulana mengenai bagaimana cara seseorang istri menghadapi dan mengingatkan suami yang malas. Gimana solusinya? Nah, kemudian juga ada tausiah dari Ustadz Riza mengenai bagaimana agar menjadi suami yang giat dan tidak malas-malasan dalam menjalani kehidupan sebagai kepala rumah tangga. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Berusaha keras mencari nafkah, pahala jihad telah menantimu. Berusaha keras, Allahu Akbar. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Ketahuilah ibu-ibu yang ada di sini termasuk yang ada di rumah, ibu-ibu tidak menikahi malaikat. Ibu tidak menikah sama malaikat, atau ibu tidak dinikahi malaikat, atau ibu tidak dinikahi oleh sosok nabi. Betul betul betul. Tapi dinikahi oleh manusia biasa yang memiliki keterbatasan. Makanya kepada semua ibu-ibu, sadarkan suami, ingatkan suami ketika suami lagi malas. Apanya? Apa yang harus dilakukan sosok wanita jikalau suaminya malas? Apakah ibu ikut malas? Salah. Atau ngambek? Atau demo? Atau mempermalukan suami? No. Yang dilakukan menasehati dengan cara yang baik. Karena tidak ada suami atau laki-laki yang mau digurui. Cari caranya. Ibu nyapu di sampingnya. Ibu hitung atau kasih bunyi-bunyi berasnya, tempat berasnya. Supaya suami tahu sudah habis berasnya. Atau kalian susu nanya, anaknya dibunyi-bunyiin. Botol susu diisi air putih. Supaya suaminya tahu kalau sudah habis susunya. Yang berikutnya, apa yang dilakukan? Meminta bantuan dengan pihak yang lain yang bisa untuk menasehati suami. Bu, ajak suami ke pengajian. Baru kasih catatan Pak Ustadznya, bahas suami malas Pak. Jadi disindir lewat tausiah. Atau ibu beli buku-buku, atau CD, atau putar Islam Itu Indah. Iya, kasih keras suaranya. Dengar suaminya. Apalagi memberikan peringatan sebagai jalan perbaikan. Kasih peringatan, Pak, kalau besok tidak ada uang atau minggu depan tidak ada uang, bahaya loh. Kenapa? Kita mau makan apa? Iya, terpaksa kita ngutang. Malu kalau kita utang. Kalau kita ngutang, orang tahu kekurangan kita.
Kemudian jikalau menyangkut sesuatu yang wajib, contoh sudah malas salat, maka ingatkan secara luar biasa. Berkewajiban sosok wanita untuk mengingatkan suami yang tidak salat. Bacakan Bu surah Ibrahim ayat 40. Atau bacakan surah Ibrahim. Kalau sudah sebulan tidak baca baca tidak salat setelah dibacakan surah Ibrahim, bacakan surah Yasin. Mati dong Ustadz itu ya. Maka solusi yang terbaik, cara yang terbaik bukan hanya itu, tapi ada solusinya. Apa solusinya? Solusi yang terbaik adalah mengangkat derajat suami dengan tidak mempermalukan. Caranya apa, Bu? Ih, suamiku baik sekali. Ya Allah, padahal malas suaminya. Jadi sesuatu, kenapa ya? Jadi kadang-kala harus seperti itu. Dan kalau perlu istri berkata, maaf aku keluar dulu. Kenapa? Mau cari uang. Ada pernah terjadi di zaman Nabi Ayub alaihissalam. Yang mana Nabi Ayub pernah dapat ujian dari Allah sakit. Sampai-sampai Siti Rahma ini cucunya Nabi Yusuf alaihissalam. Siti Rahma ini cucu Nabi Yusuf alaihissalam yang dinikahi oleh Nabi Ayub. Walhasil, karena Siti Rahma tidak punya uang lagi untuk belanja, maka Siti Rahma menjual rambutnya. Kenapa rambutnya dijual? Karena rambutnya Siti Rahma bagus. Karena keturunan Nabi Yusuf. Nah, ternyata Nabi Ayub marah, tersinggung. Makanya sosok wanita itu walaupun suami tidak punya uang, tetap izin sama suami, menghargai suami. Makanya Ustaz Riza tadi berkata, walaupun istri itu sebaiknya ada di rumah ya. Wa qara'na fi buyutikum. Sebaik-baik wanita berada di rumahnya. Gampang Bu jual online. Gampang Bu menjahit. Iya Bu ya? Tidak usah ngomel. Gampang Bu jual kue. Buat kue kan banyak solusinya. Insya Allah bisa jadi hari itu suaminya belum dapat uang. Tapi memberi kasih sayang. Amin. Alhamdulillah. Jamaah. Hai jamaah. Alhamdulillah. Futur adalah sebuah fitrah karena manusia sedang mengalami penurunan. Jadi semangatnya lagi turun banget. Tapi kata Ustadz Syam tadi, jangan sampai naik tingkat derajatnya menuju al-kaslu. Males. Karena kalau sudah males berarti memang ada sesuatu yang terjadi dengan imannya. Di mana letaknya iman? Di sini. Maka iman itu akan naik dengan ketaatan dan akan turun dengan kemaksiatan. Maka istiqomahlah untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat para suami, buat para laki-laki, berkacalah untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Yang pertama, rumah tangga itu ibadah, betul? Gak main-main lah menikahi perempuan itu. Makanya ada mahar sebagai bentuk tanggung jawab seorang suami kepada istrinya. Maka seorang laki-laki pegang hatinya dan mantapkan jiwanya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah war rasuli fa hijratuhu ila Allah war rasuli. Segala pekerjaan yang diawali untuk Allah dan Rasulnya, maka insya Allah hidupnya pasti bahagia dunia akhirat. Yang kedua, laki-laki mesti punya ilmu dalam berumah tangga. Nggak mungkin laki-laki akan sukses kalau mengatur rumah tangganya nggak punya ilmu. Surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Dengan ilmu inilah kita akan mendidik istri kita agar menjadi istri yang soleha. Yang ketiga, seorang laki-laki mesti sadar tujuan pernikahan kemana. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Rumah tangga ini akan aku bawa menuju pintu yang tentram. Di dalamnya ada mawaddah. Apa itu? Semakin lama semakin cinta. Warahmah, penuh dengan kasih sayang. Kalau sudah laki-laki punya tekad membawa rumah tangganya ke sana, maka insya Allah ia sadar setiap tujuan langkah dalam kehidupannya. Yang berikutnya, agar tidak malas,
Seorang laki-laki harus punya banyak teman duduk yang soleh. Ingat kata Nabi, Ar-rijal ala-dini khalili falyandur ahadukum mayu khalil. Hei, agamamu tergantung agama temanmu loh. Lihat dengan siapa dia berteman. Kalau saya berteman dengan Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Ustadz Kafi, wow, pasti akan baik. Karena beliau adalah orang-orang yang baik. Kebayang nggak kalau berteman dengan pemabuk, penjudi yang kerjaannya tidak bertanggung jawab kepada keluarganya? Pasti dia akan tertular. Oleh karenanya mencari teman duduk yang soleh atau soleha akan selalu membangkitkan jiwa kita. Yang berikutnya adalah senantiasa tazkiyatun nafs. Apa? Mencuci jiwa. Futur itu, penurunan itu terjadi karena kita mengalami penurunan iman. Oleh karenanya ketika sudah futur, turun, sebelum menjadi malas, cuci jiwa lagi. Bersihkan hati kita. Dengan apa? Yang pertama, banyak membaca Al-Quran. Maka insya Allah, Quran adalah penguat jiwa. Yang kedua, senantiasa melakukan puasa. Puasa ini membangkitkan semangat yang awalnya rendah menjadi high atau tinggi. Yang ketiga, selalu memberikan sedekah kepada orang-orang di sekitar kita, terutama kerabat-kerabat kita. Itu akan melembutkan hati. Ini metodologi tazkiyatun nafs. Dan yang terakhir, pandai mengkreasi masalah menjadi berkah. Tiap rumah tangga pasti punya masalah, betul? Pasti ada aja masalah yang terjadi. Nah, bagaimana mengkreasi masalah menjadi berkah? Yakni membuat sesuatu yang indah dalam rumah tangga kita. Terutama istri yang harus mensupport suami. Ibu jujur, sehari saya tidak bertemu istri, dunia rasanya gelap gulita. Sehari tidak melihat istri saya, rasanya seperti orang gila. Karena apa? Belahan jiwaku ada di rumahku. Kalau istrinya santun kepada suaminya, kalau suami datang, Assalamualaikum, tenang. Tapi kalau suami datang, Assalamualaikum, mana dia mau senang? Makanya usahakan 24 jam stop nyengir kepada istri, kepada suami. Ya, ibu selalu senyum, itu akan menambah luka atau capek tiap hari. Kalau perlu, suami datang, ibu dandan yang cantik dan undang qasidah dari musola. Begitu suami datang, buka pintu, pukul qasidahnya. Tola'al badru alaina. Suami pasti senang plus bingung. Kenapa tumben saya pulang disambut dengan qasidah? Kenapa istri saya? Jawab saja, nggak apa-apa mas, karena ini bentuk agar kau selalu semangat dalam menjalani hidup. Wah. Sepanjang tausiah tadi Pak Ustadz, Iya. ibu ini nangis terus. Kenapa? Apa? Ibu kenapa Bu? Kenapa Ibu? Ibu kenapa? Maga Ki. Pasti ada sebuah cerita deh. Kenapa? kangen sama Kenapa, suami? Ki? Kangen sama suami tak? Assalamualaikum. Salah. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Ki? Kenapa Ki? Iya. Mungkin terharu karena mendengar tausiah-tausiah tentang suami yang malas. Ingat Bu, jadi kalau suami malas jangan langsung disalahkan. Kita butuh kerjasama. Kita jadi tim, disupport, disemangatin. Kalau tadi kata tausiah-tausiah guru-guru kita pada pagi hari ini ya. Baiklah, terima kasih tausiah-tausiahnya Ustadz Riza, Ustadz Maulana, Ustadz Kafi dan juga Ustadz Syam. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Tepuk tangan untuk jamaah-jamaah yang ada di studio dari Kutai Timur Kalimantan juga jamaah dari Banten tentunya. Terima kasih untuk bintang tamu kita, boleh bergabung ke tengah. Silakan Ines dan juga Hana. Terima kasih udah main-main ke Islam Itu Indah. Sukses untuk karirnya. Jangan kapok main ke sini ya. Sukses untuk filmnya juga. Terima kasih untuk teman-teman, untuk Nas. Terima kasih untuk